Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV, mudah-mudahan pada siang yang berbahagia ini Anda tetap mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang ini Senin 3 Sya'ban 1440 Hijriah atau 8 April 2019. Kajian kitab Tauhid akan kita lanjutkan kembali. Akan bersama-sama kita simak dan kita saksikan bersama Al-Ustadz Ali Masnur yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, baiklah Ustaz, pada kesempatan yang lalu kita kalau tidak salah membahas tentang isti'adah Ustaz ya. Dan insya Allah sahabat kaum muslim, hari ini kita akan lanjutkan kembali ya, nanti Ustaz Ali Masnur akan menjelaskan kepada kita kira-kira apa saja judul yang akan dibahas hari ini, tentunya sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Langsung saja sahabat kaum muslim, bersama Ustaz Ali Masnur, kajian kitab Tauhid. Iya, sahabat kaum muslim, ya hari ini kembali kajian kitab Tauhid bersama Ustaz Ali Masnur, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan untuk melanjutkan kembali kajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas sunnah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas tentang isti'adzah, minta perlindungan bighairillah, kepada selain Allah, dan telah kita jelaskan bahwasanya isti'adzah ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab yang mirip. Bab yang ke-14 yang mirip dengan bab sebelumnya, yaitu tentang istighatsah. Ya, kemarin isti'adzah, sekarang ini istighatsah. Babun minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u wa ghairah. Bab termasuk kesyirikan bila seorang tersebut beristighatsah. Ya, beristighatsah, minta tolong kepada selain Allah atau menyeru untuk diangkat darinya suatu kesulitan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan menjelaskan apa perbedaan antara istighatsah dengan isti'adzah dan doa. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah berlalu bahwasanya isti'adzah ini ya, artinya adalah isti'adzah ini artinya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu bahaya, terhadap suatu mudarat yang dikhawatirkan akan menimpa kita. Ya, yang berpotensi akan menimpa dan mengenai kita. Itu namanya isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu mara bahaya atau suatu mudarat dan keburukan yang akan menimpa kita. Dia belum terjadi. Maka kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka ini merupakan suatu ibadah yang sangat mulia, dan sudah kita jelaskan ayat-ayat ya, yang mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung kepada keburukan-keburukan hanya kepada Allah. Namun apabila isti'adzah ini kita lakukan
kita minta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara atau dalam hal-hal yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah jatuh kepada kesyirikan. Sedangkan istighatsah itu adalah talabul ghauthi wa huwa izalatu syiddah. Istighatsah ini artinya adalah minta diangkatkan, ya, minta dihilangkan atau minta dicabut suatu mudarat atau suatu keburukan yang sudah menimpa kita. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwasanya ya, istighatsah ini suatu ya yang sama artinya, ya. Dia merupakan bagian dari doa, minta perlindungan, minta tolong, ya. Ini perbedaannya sangat tipis sekali kata beliau. Akan tetapi kita menjelaskan perbedaan ini, ya, agar kita lebih mengenal saja apa perbedaan antara isti'adzah dengan istighatsah. Disebutkan istighatsah itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudarat, bahaya, ya, atau keburukan yang telah menimpa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bedanya kalau isti'adzah itu sebelum terjadi, kalau istighatsah itu setelah terjadinya keburukan tadi? Maka namun ya, sekali lagi kita tekankan, sebagian ulama ada yang tidak membedakan antara isti'adzah dengan istighatsah, dan dua-duanya merupakan ibadah. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, diarahkan kepada selain Allah, tentu dia akan menjadi perbuatan syirik. Kemudian apa bedanya antara istighatsah dengan doa? Ya, doa ini lebih umum dan istighatsah ini lebih khusus. Doa, ya, amma doa fayakunu minal makrub ay minal mahmumi ghairihi. Doa ini bisa atau biasanya dilakukan ketika sempit ataupun ketika lapang. Ya, bedanya istighatsah dengan doa, walaupun ya kita katakan istighatsah ini bagian dari doa, bahwasanya doa ini dilakukan baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit atau dalam keadaan genting. Sedangkan ammal istighatsah la takunu illa fi waqti syiddah. Adapun istighatsah, ya, tidaklah dilakukan melainkan ketika genting, ketika sempit. Jadi bedanya sangat sedikit sekali. Sama-sama minta kepada Allah, sama-sama memohon kepada Allah. Istighatsah, ya, permohonan yang diminta kepada Allah ketika sempit. Adapun doa, ya, adalah permohonan dan permintaan kita kepada Allah baik ketika sempit ataupun ketika lapang. Dan tentunya, ya, sudah kita ketahui dan sudah kita yakini bahwasanya istighatsah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diangkatnya suatu kemudaratan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpa kita, ini merupakan ibadah. Karena ini merupakan bagian dari doa. Kita memohon, ketika kita beristighatsah, kita memohon dan menyeru dan meminta kepada Allah agar mudarat, ya, bahaya, bala, kesulitan, keburukan yang menimpa kita diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham bahwasanya istighatsah ini merupakan salah satu macam atau salah satu bagian dari bagian doa, tentunya kita sudah paham dan sudah mengerti bahwasanya istighatsah ini merupakan bagian, merupakan salah satu macam dan bentuk ibadah yang ibadah ini tidak boleh diberikan, tidak boleh kita arahkan, tidak boleh kita beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Makanya dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah, dia mengatakan, al-ulama'u ajma'u ala anna man sarafa syai'an min naw'id du'a li ghairillah fahuwa musyrik. Para ulama telah sepakat, para ulama telah ijma' bahwasanya barang siapa yang memalingkan suatu macam dari macam doa, baik itu isti'adzah
atau istighatsah kepada selain Allah, maka fahuwa musyrik, maka dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Minta dihilangkan suatu bahaya, suatu mudarat, suatu bala kepada selain Allah, yang mana hal ini tidak disanggupi oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta kepada makhluk, ini merupakan perbuatan syirik. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia tersebut mengatakan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, karena syarat Islamnya seorang tersebut selain mengucapkan kalimat syahadat adalah alla ya'budallah illallah. Ya, syarat Islam itu selain mengucapkan syahadat adalah dia tidak beribadah kepada selain Allah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, ya akan tetapi pada prakteknya, pada ya kesehariannya dia ya beristighatsah dengan selain Allah, beristi'adzah dengan selain Allah, meminta perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, dia minta kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan dan dikhawatirkan keislamannya batal, karena Islam tersebut, agama Islam tersebut bukan hanya ucapan, bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi lebih dari itu. Lebih dari itu yaitu mengamalkan apa yang diinginkan, konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim, telah kita dengarkan bersama-sama. Ya, di awal tadi Ustadz Ali Masnur telah menyampaikan kepada kita setidaknya 3 macam tadi di awal tadi, yaitu perbedaan antara isti'adzah, istighosah, dan doa. Ya, sahabat kaum muslim, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda ini, tetap di kajian Kitab Tauhid.